Kesepakatan awalnya kita memberikan hak kepada Pak Prabowo untuk menetapkan siapapun cawapres yang dipilih oleh beliau. Nah, kan Golkar punya calonnya, PAN punya calon, ya kan? Ya, Demokrat yang masuk belakangan pada dasarnya kan juga punya calon, ya kan? PBB juga punya calon mau mengajukan Pak Yusril, ya kan? Sebenarnya yang paling fleksibel sih Gelora ya. Gelora nggak punya calon? Nggak ada. Dari awal kita serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Anda tanya kenapa kita mau waktu itu Pak Prabowo kita di rapat rapat ketum partai. Oke lah, walaupun saya berterima kasih karena dikasih hak prerogatif begini, tapi saya tetap pengen tahu isi kepala kalian apa. Silakan tulis nama-nama calonnya. Boleh 3. Kita cuma nulis 1. Gibran. Ustadz emang 1 aja? 1 aja itu loh. Nah, sebenarnya ada blessing di sisi itu karena kan Golkar punya calon. Kalau calon misalnya PAN yang diterima, kemungkinan besar Golkar menolak. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi Gibran dalam hal ini ya menjadi nama yang paling bisa disepakati oleh semua. Gitu. Ini nggak dianggap sebagai ongkosnya adalah Pak Jokowi diserang sebagai bagian dari politik dinasti, ikut tuduhan dan dugaan merekayasa putusan MK dan lain-lain, gimana menurut Ustaz? Sebenarnya kan kalau kaitannya dengan politik dinasti ya, dalam sistem demokrasi itu semua jabatan yang diperoleh melalui pemilihan tidak bisa kita sebut ada dinasti. Mas AHY misalnya kan pernah ikut pilkada DKI. Kalah kok itu. Ya kan? Tapi kan orang tuanya bukan presiden lagi kan waktu itu. Bukan presiden, tetapi kan kalau kita mau nyebut orang mau pakai istilah dinasti dulu kan. Iya kan? Di misalnya Mbak Puan misalnya kayak begitu kan juga kan. Orang kan tunduk kepada elektabilitas, akhirnya mereka mendukung Ganjar kan. Iya kan? Kita tidak bisa kita menafikan bahwa ada keluarga, kalau kita mau sebut itu dinasti seperti itu. Anda boleh mengatakan ini istilah dinasti politik atau ini adalah keluarga politik, tapi faktanya adalah itu untuk pos yang tidak diwariskan, jabatan yang tidak diwariskan, jabatan yang diperebutkan. Dan dalam konteks ini partai-partai melihat juga bagaimana. Dan menurut saya faktor keluarga politik itu bisa plus minus gitu. Bisa mendatangkan suara, bisa juga tidak mendatangkan suara. Misalnya dalam kasus Gibran mungkin bisa menambah suara di Jawa Tengah, bisa juga mengurangi di Jawa Barat. Iya kan? Kan bisa saja begitu kan? Untungnya dinasti politik tuh dipermudah oleh apa yang dicapai orang tua, tapi musuhnya orang tua jadi musuh kita juga. Oke, tadi di awal sudah melihat video tadi ya. Kalau saya mengamati dan mencermati kata-kata Bapak ini, pengambilan nama Mas Gibran sebagai cawapres tidak ada terlibat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak terlibat ini menurut saya. Ya, tadi udah di awal Pak Prabowo punya hak prerogatif ya, tapi kembali Pak Prabowo ini ingin tahu dari partai koalisi yang mendukung Pak Prabowo ini siapa sih nama yang ada pada pikiran para ketum partai pendukung Pak Prabowo. Nah, di situ banyak ya, Golkar, Gelora, PBB,
itu menyebut nama satu, Mas Gibran. Ya. Dari situ yang ugal-ugalan bagaimana caranya bisa Mas Gibran ini masuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau saya pernah mendengar ada kan partai Gerindra, Gelora, PSI itu mengajukan usia capres-cawapres 40 itu ke MK ya. Nah, ya memang benar. Mungkin Pak Jokowi sebelum ini pernah dengar desas-desus kalau kalau Mas Gibran ingin dicalonkan menjadi cawapres. Ya. Ya ada Bapak Felix Rudi siapa itu? Rudiatmoko ya. Pernah sharing sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bicara, anak masih muda jadi wali kota saja baru 2 tahun kok sudah mau dijadikan cawapres, intinya seperti itu ya. Ya seolah-olah itu perkataan Pak Jokowi yang seperti ini itu kalau bisa jangan dulu lah, biar wawasannya lebih banyak dulu, biarkan Gibran ini memimpin wali kota dulu ya. Lebih dari 2 tahun lah ya, kalau saya mengamati kata-kata Pak Jokowi itu seperti ini. Ini enggak ada di video ini ya. Terus nah, setelah keputusan MK jadi ya, posisi Pak Jokowi itu sedang di luar negeri. Urung tak jipuk, aku nang kabar arep njuk dhewe. Ora tekontok. Urung kop. Lah ngono tak jipuk ki to, engko biasane iki kan sembako kok gek jeda. Kuwi era. Ngono tak jipuk tak keke. Saiki ngomonganku ki yo baleke sore-sore sing kuwi. Sebete anyar biyen deh. Apa? Sebete anyar deh. Wah. Anyar kaya pesenan, guys. Kene gak arep ngonten aku. Sebete anyar. Ora ki wek Arya lu tak tumpuk ning kene. Hilang ki mau biar aja. Ngeri. Ngeri rambut. Terus. Ngeri rambut. Lah mati titip ini. Ora mau ini dong. Ora takone sesuatu iki mbah ngono tahu. Wes wingi sembako wae mbajum tak kandhani mbajum sembako wis mentu. Lah engko nek biasane kan sembako mbek sing sekolah kan luwih suwe jedane jarake. Jangan tak cipok. Urung tak cipukke wekmu. Apa selak BO? Selak butuh. Kayamu. Biasanya ora sampai tekon to, berarti enggak teko dhewe. Ora. Coba. Nino. Lah Nino apa ora yang duwe WA? Nanti no. Duwe. Kowe itu paling alasanmu dhewe. Lah kalau ini si itu baru. Lah Nino aku sudah berkeri anak dul. Lah Nino kok jipuk. Baru ngomongnya. Mosok Nino amperan duwe duwe. Urut dul. Aku tak kowe tak dul. Mas tes mentu kok urung ngono. Kowe beben. Oke, anak dul. Ambiar tau mut kanthi modal. Oke, kembali lagi ya, perhatikan. Apa, Cuk? Menurut saya itu Pak Jokowi nggak terlibat di situ ya. Setelah tahu baru di luar negeri keputusan MK itu sudah terjadi dan Mas Gibran sudah dipastikan menjadi cawapres. Ya, tinggal Pak Jokowi apa katanya itu ya mendukung saja ya, namanya anak jadi maju jadi apa ya tetap didukung ya, nggak sebagai cawapres. Misal mau jadi polisi, mau jadi atau melamar pekerjaan tetap disupport lah sebagai orang tua ya. Untuk keputusan mungkin keputusan itu diambil oleh Mas Gibrannya sendiri atau nggak tahu ada perintah dari ketum Partai Merah ya. Di sini saya kurang
kurang memahaminya keputusan Mas Gibran ya. Biasalah orang yang berduit tebal ya, bagaimana caranya, yang penting tabrak gitu ya. Ini kalau ini menurut saya sih ya, biasalah. Lihat saja partai yang ada di Gerindra itu ya, partai-partai besar-besar semua, partai pengusaha semua ya. Jadi mungkin kalau ibarat orang awam biasa ini, orang yang berduit apapun bisa dilakukan ya. Mungkin cukup di sini dulu pengertian video tadi ya. Tidak ada keterlibatan Pak Jokowi sama sekali. Kalau Pak Jokowi dengar, memang pernah dengar. Ini kan urusan intern parpol ya. Jadi Pak Jokowi nggak ikut campur. Saya pastikan Pak Jokowi masih netral kok. Masih yang terbaik untuk membuat negara untuk lebih baik dan lebih maju. Oke?